Kenapa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tadi itu, kenapa banyak sekali orang Minang? Ya, orang Minang dalam proporsi populasinya memang dominan. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara, cinta. Bismillah. Cek. Udah mulai? Langsung ini teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Baik, saya diamanahi untuk berbicara tentang memperingati Sumpah Pemuda sama panitia, dan enggak dikasih judul di sini. Saya diamanahi untuk bicara tentang Sumpah Pemuda, bicara tentang peran pemuda dalam berbagai aspek kenegaraan. Maka sekarang yang akan kita bicarakan itu adalah tentang Indonesia, gitu. Bukan hal yang sebelumnya seperti biasa kita bicarakan, yaitu tentang sisi-sisi yang lebih religius. Sekarang kita akan berbicara tentang sisi-sisi terkait dengan kebangsaan. Di sini saya mau bertanya, adakah di antara baraya semua yang masih muda? Siapa yang masih muda? Wah, oke, Akang berapa tahun usianya sekarang? Punten. Oh, ini 18. Itu yang tadi? Nah, itu. Sama 18. Oke. Waduh. Sebentar ya, maaf. Siapa di sini yang 20 tahun? Wah, 20 tahun. Oh, banyak ya yang 20 tahun. 22 tahun? Wah. 27 tahun? Oh, teteh ini 27, 26. Oh, ngacung ya. Jadi gini, pemuda itu punya satu batasan. Jadi kalau secara psikologis ada sebuah cerita kurang lebih begini. 0 sampai 5 tahun orang itu, manusia itu yang namanya bayi itu masih otaknya itu masih dalam pertumbuhan, dan pertumbuhannya itu benar-benar pesat, benar-benar cepat, benar-benar signifikan. Usia 0 sampai 5 tahun. Dan sampai usia 7 tahun maka sepenuhnya otaknya itu baru matang. Jadi manusia itu pada umumnya otaknya matang itu beneran sepenuhnya bisa berpikir itu adalah 7 tahun. Setelah usia 7 tahun maka dia harus mendapatkan pengalaman yang baik, mendapatkan pembelajaran yang baik sampai seterusnya, sampai dia itu benar-benar dewasa. Tapi ada batasan, khususnya untuk laki-laki. Ini berbeda ya. Untuk laki-laki ada satu masalah yang sangat krusial, yaitu kalau dia sudah berusia 22 tahun dan dia belum juga mencapai titik kedewasaan, maka seumur hidup dia nggak akan dewasa. Jadi kalau ada laki-laki, khususnya ya, perempuan nanti kita akan bahas secara terpisah. Laki-laki itu kalau umurnya 22 tahun dan dia belum menemukan visi hidupnya, belum menemukan gagasan orisinilnya, belum menemukan sesuatu yang akan menjadi pedoman hidupnya, ya semacam visi hidup, maka dia tidak akan dewasa sampai dia tua banget. Pernah gak ngalamin ketemu sama orang yang sudah tua tapi mikirnya tuh naif gitu, kekanak-kanakan gitu? Pernah gak ketemu sama? Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya adalah orang yang di usia 22 tahun dia belum bisa menemukan titik.
di mana dia berhasil menemukan visi hidupnya. Nah, ini bahaya. Makanya kalau misalkan kita lihat tokoh-tokoh besar di masa lampau, katakanlah Soekarno. Soekarno itu mulai berpidato, Soekarno itu mulai membangun bangsa ini itu usia 40 tahun. Tetapi apa yang dia katakan di usia 40 tahun adalah apa yang dia katakan juga di usia 20 tahun. Artinya dia sudah menemukan visi hidupnya di usia 20 tahun dan itu berkembang terus sampai dia umur 40 tahun, sampai dia umur 60 tahun dan sampai 70 tahun tutup usia. Jadi dalam bukunya misalkan Cindy Adam, apa yang dikatakan Bung Karno tentang revolusi belum selesai dan sebagainya, memang sejak awal dia katakan, sejak awal. Begitu. Nah, makanya di sini tolonglah ada, kalau misalkan ada di antara baraya yang umurnya belum 22 tahun, hampir 22 tahun, camkan bahwa sekarang waktunya untuk benar-benar menentukan visi hidupnya, benar-benar punya pegangan agar kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Di dunia ini ada tokoh-tokoh yang baru sukses di usia tua. Misalkan yang beberapa pekan lalu kita bahas, Al-Farabi, misalkan seorang filosof muslim, dia menjadi filosof itu umur 50 tahun baru jadi filosof. Lah, tapi kenapa dia bisa sejak umur 50 tahun baru jadi filosof? Kenapa enggak sejak muda? Sejak muda dia sudah berpikir keras, terbiasa. Jadi ketika dia akhirnya masuk ke dunia filsafat, dia sudah terbiasa dengan itu. Jadi balik lagi di usia mudanya sudah seperti itu, maka ketika dia sudah tua, ya dia tetap saja ada di dunia itu. Saya kemarin ketemu sama Pak Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya itu jiwanya muda sekali. Suka sama materi-materi baru, suka sama gagasan-gagasan baru. Bahkan dia menguasai teknologi-teknologi baru, kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejak kecil dia seperti itu. Nah, kenapa saya harus menekankan yang seperti ini? Coba kita lihat beberapa tokoh yang kemudian dikenal dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Kita sebutkan satu-satu ya. Bung Tomo mendirikan Budi Utomo dan dianggap sebagai tokoh yang menjadi pendiri pergerakan nasional pertama se-Indonesia. Kapan dia mendirikan Budi Utomo? Di usia 20 tahun. Kemudian saya ada datanya ini. Haji Umar Said Cokro Aminoto, salah satu tokoh paling senior, gurunya Bung Karno. Dia mendirikan Sarekat Islam yang kemudian menjadi salah satu organisasi paling besar se-Indonesia, se-Hindia Belanda pada waktu itu, dan yang paling ditakuti oleh Belanda, yang disebut sebagai sang guru bangsa, itu ternyata bikin Sarekat Islam usia 30 tahun. Kemudian Suwardi Suryaningrat yang kemudian kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Dia adalah salah seorang tokoh paling radikal yang berani menentang Belanda. Kapan dia mendirikan Indese Party? Itu adalah partai ya, partai yang paling radikal melawan Belanda. Itu usianya pada waktu itu adalah 22 tahun. Siapa di sini yang 22 tahun? Yang tadi itu 22 tahun Suwardi Suryaningrat sudah melawan Belanda dengan Indese Party, mendirikan partai yang ditakuti sama Belanda. Sarekat Islam yang tadi itu, dia bukan partai, dia gerakan sosial, gerakan kemasyarakatan. Ini partai langsung yang secara politik menentang Belanda. Cipto Mangunkusumo, kawannya Suwardi Suryaningrat, usianya juga 22 tahun, Soekarno. Ketika dia... Apa itu? Hah? Petir? Wah. Waduh. Ini dekat-dekat sini kayaknya. Oke. Soekarno, Bung Karno itu ketika dia mendirikan Partai Nasional Indonesia, dia usianya 27 tahun.
27 tahun. Nah, ini yang saya katakan tadi. Dia bikin partai itu 27 tahun. Artinya apa? Artinya dia sudah memiliki gagasan politik jauh sebelum itu. Dan Bung Hatta ketika dia memimpin Perhimpunan Indonesia, dia usianya adalah 25 tahun. Coba di sini banyak yang umurnya segituan kan? Kisaran 20 Sutomo sampai 27 tahun Bung Karno. Nah, kita balik ke pertanyaan. Mereka muda. Kita juga muda. Kok beda ya? Kenapa bisa berbeda seperti itu? Apakah perbedaan intelektualitas ataukah perbedaan apa? Saya ingin masuk ke ranah sejarah dulu untuk bisa memahami kenapa pemuda-pemuda zaman dulu itu pinter-pinter sehingga mereka bisa mendirikan sebuah bangsa yang kita kenal sekarang bernama Indonesia, yang kita bernaung di dalamnya. Kita masuk ke sejarah sedikit ya. Pada tahun 1850 di wilayah yang sekarang namanya Lebak, Banten, itu ada tanam paksa. Tapi tanam paksa itu bukan Belanda yang bikin. Yang bikinnya itu adalah pribumi, bupati-bupati. Bupati-bupati itu, bupati-bupati Indonesia itu korupnya luar biasa. Jadi mereka itu berpikirnya dulu, mereka itu berkuasa sepenuhnya atas tanah yang mereka miliki. Karena mereka raja. Tetapi ketika Belanda datang, mereka berpikir bahwa nasib mereka sudah hancur. Karena penguasanya bukan lagi mereka, tapi penguasanya adalah Belanda. Karena mereka hancur, mereka tidak lagi memiliki otoritas penuh, sama seperti terjadi sebelum Belanda. Maka mereka berupaya sebisa mungkin bagaimana caranya mereka mendapatkan kekayaan dan bagaimana caranya mereka mendapatkan kekuasaan yang sama seperti sebelum ada Belanda. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memeras rakyat, maksa bayar upeti, tanam paksa, kerja paksa. Semuanya dilakukan demi kekayaan mereka, demi prestis, demi pembuktian bahwa mereka masih berkuasa. Bahkan jika pun Belanda ada pada waktu itu. Nah, di Lebak kondisinya tuh seperti itu. Banyak orang yang merana, banyak orang yang menderita. Lalu muncullah seorang pemuda. Nah, pemuda lagi nih. Tapi pemudanya itu adalah orang Belanda. Namanya adalah Edward Douwes Dekker. Si pemuda ini adalah asisten residen di Lebak, Banten itu. Dia melihat kenapa orang-orang Indonesia itu hidupnya dalam kemiskinan. Padahal dalam pikiran dia, Belanda ngejajah nggak jahat-jahat amat. Ya, penjajahan tetap jahat, tapi kami tuh nggak jahat-jahat amat. Kenapa kok seperti ini kenyataannya gitu? Apa yang dia lihat? Suatu kali dia lagi naik kereta kuda. Kretek. Dia melihat ada kerbau dan ada dua orang yang di dekatnya. Si orang yang pertama itu nampar, ceplak, ngegebukin orang yang satu lagi yang di dekat kerbau itu. Didengar-dengar pertikaian mereka terjadi gara-gara si orang yang satu ini adalah anak buah bupati yang pengen ngambil kerbaunya. Karena apa? Kalau ada bupati atau anak buah bupati, dia berhak melakukan apapun dan berhak mengambil apapun milik rakyat. Itu terjadi di masa lampau. Douwes Dekker turun. Ada apa ini? Terjadi keributan di sini. Siapa yang salah? Ada apa? Itu orang yang digebukin itu melihat ke orang Belanda, takut. Mau ngomong, mau ngadu bahwa saya lagi diperas, kerbau saya mau diambil. Tapi pas lihat bupati, anak buah bupati di situ, dia ngeper, lebih takut pada anak buah bupati daripada pada Belanda. Jadi dia bilang, enggak Pak, ini kami lagi transaksi jual beli kerbau. Padahal yang sebenarnya adalah dirampas kerbaunya. Tapi yang bilangnya justru adalah si korbannya. Korbannya bilang,
ini Pak, saya mau dijual kerbaunya. Dijual? Tadi saya dengar gak dijual, gak dengar apa-apa soal penjual beli. Mana uangnya? Uangnya udah ada di rumah Pak. Ya. Jadi pada waktu itu Douwes Dekker marah karena sebagai orang Belanda ternyata dia lebih tidak ditakuti daripada anak buah bupati. Lebih tidak ditakuti. Jadi ya sudahlah, udah nasib. Dia pergi. Di tempat lain, di suatu waktu yang lain, dia sedang jalan-jalan, masih naik kereta kudanya. Dia menemukan kanan kiri, betapa indahnya Nusantara. Padi-padi menguning, langit yang biru, bersih semuanya, orangnya ramah-ramah. Baru dia sadar pada satu hal, padinya udah menguning. Kenapa nggak ada orang di sini? Harusnya kalau udah menguning, orang-orang di sini harusnya siap-siap panen. Tapi di sini gak ada yang panen. Kenapa ini? Dia jalan, nyari-nyari. Di situ ada tukang cincau, orang Cina. Hei Cina, sini. Ada apa Tuan? Kemana orang-orang yang ada di sini? Lagi cabut rumput Tuan. Cabut rumput di mana? Di rumah bupati. Apa doma? Di rumah bupati? Iya. Langsung naik kereta kuda sekenceng-kencengnya, pakai nos. Sampai ke rumah bupati. Digedor itu rumah bupati. Bupati, keluar! Yang keluar centengnya, anak buahnya. Buka pintu gerbang, kumisnya baplang, bulu dadanya banyak, pakai golok. Awalnya serem, pas ngeliat bahwa itu adalah orang Belanda, asisten residen, panik. Pak, bulenya kayak gitu tuh. Nah, ya itu tuh, nah itu bule itu. Iya, Douwes Dekker emang kayak gitu. Dia kan takut, si anak buah bupati itu takut. Tuan, ada apa kok kesini? Mana Tuan kamu? Di dalam situ Tuan. Masuk dulu Tuan. Tidak, panggil Tuan kamu kesini. Langsung lari aja ke dalam gitu ya. Nah, disitulah Douwes Dekker ngeliat bahwa rumah bupati yang besar itu dikelilingi oleh taman dan halaman yang luas. Memang rakyat di situ banyak sekali lagi nyabutin rumput. Itu si rakyat yang lagi nyabutin rumput itu ditarik suruh berdiri. Hei, kamu kenapa di sini? Bukannya kamu harus panen? Enggak Tuan, lagi cabut rumput. Hei, semua! Bangkit semua! Bangkit semua! Itu udah menguning semuanya. Ini panen harus dilakukan hari ini. Kenapa tidak? Tapi nggak ada yang mau bangkit, nggak ada yang mau bangun. Semuanya nyabutin rumput. Datanglah bupatinya pada waktu itu, sambil setengah berlari, kopiok, karena perutnya besar. Pak asisten residen, apa kabar? Bukan apa kabar. Ini kenapa rakyat dibiarkan cabut rumput di sini? Bukannya harus panen? Oh, iya. Hei, rakyat, panen semuanya. Bangkit, pergi. Douwes Dekker marah lagi. Saya kan orang Belanda. Kenapa rakyat lebih takut pada bupatinya daripada kepada saya? Saya kan penjajahnya. Jadi saya nyuruh bangun, panen, gak ada yang nurut. Bagian bupatinya yang nyuruh, semuanya nurut keluar. Karena apa? Karena bupatinya pada waktu itu kejam. Kejam luar biasa. Douwes Dekker pada waktu itu berpikir, aduh, gimana ini? Nah, terus dia lihat kenapa seperti ini. Ternyata karena sistem. Belanda itu pada waktu itu memang menjajah, disebutnya menjajah indirect rule. Menjajahnya atasnya aja, tapi rakyatnya gak diperhatikan. Pokoknya hanya menjajah atas-atasnya saja. Biar apa? Biar penjajahannya murah.
Makanya kalau misalkan kita lihat pahlawan-pahlawan nasional yang kita kenal di Indonesia, itu melawan itu biasanya adalah orang-orang yang jadi pejabat tinggi. Mau itu pangeran, mau itu raja, mau itu apa. Karena apa? Karena yang dijajah sama Belanda bukan rakyat Indonesia, tapi atasan-atasannya. Nah, atasan-atasannya itu punya masalah besar karena mereka yang tadi itu, mereka sudah punya kekuasaan sebelumnya kemudian dirampas. Karena itu yang terjadi adalah persaingan kekuasaan antara Belanda dengan penguasa pribumi. Yang paling ngenes, yang paling disakiti adalah rakyat. Jadi ini salah sistem, ini gak benar. Tapi akhirnya Douwe Dekker itu kemudian membuat sebuah karya sastra satir. Judulnya adalah Max Havelaar. Max Havelaar ini terbit tahun 1860 bersamaan dengan pemilu di Belanda. Nah, ketika Max Havelaar ini dibaca oleh orang Belanda, itu orang Belanda jadi bahan bulian se-Eropa. Karena apa? Karena penjajahan yang dilakukan Belanda itu benar-benar buruk dibandingkan dengan penjajahan yang dilakukan Inggris dan Prancis. Jadi sebagai negara yang penjajah baru, itu Belanda itu dipermalukan ketika baca. Sampai orang-orang Belanda sendiri gak percaya. Masa sih gua ngejajah kayak gini? Masa sih Belanda menjadi salah satu negara terkaya di Eropa gara-gara Nusantara, yang penduduk Nusantara itu dibuat semiskin-miskinnya kayak gini. Gak pakai baju, gak pakai alas kaki, gak pakai celana, pergi kemana-mana cuman pakai kolor doang. Itulah rakyat Indonesia yang digambarkan dalam Max Havelaar, yang digambarkan tentang betapa mengerikannya kehidupan rakyat pribumi di tengah penjajahan Belanda dan penjajahan antek-antek pribumi sendiri. Kok bisa seperti ini? Kenapa Belanda yang ngakunya pemerintahan, kenapa gak bikin sebuah sistem yang bisa mensejahterakan rakyatnya? Orang Belanda malu. Ingat pada waktu itu Belanda itu dapat keuntungan yang luar biasa dari Nusantara, sampai Belanda itu menjadi negara paling kaya di Eropa, bahkan lebih dari Inggris pada waktu itu. Tapi jadi kata orang Eropa, kata orang Prancis khususnya, Belanda tuh benar-benar gak punya malu gitu. Dia dapat harta kekayaan, mereka jadi kaya setelah mereka merampas dari orang miskin. Kalau kata Prancis nih, gua ngerampas, gua ngejajah dari orang yang sudah saya kayakan. Saya berdayakan, saya biarkan mereka bisa baca tulis, saya biarkan mereka bisa bisnis, baru saya eksploitasi mereka. Tapi Belanda, rakyat dibuat kayak gitu, dan Belanda tahu itu, tapi mereka membiarkannya, malu. Max Havelaar telah mengubah Belanda, dan inilah kemudian salah satu yang membuat tanam paksa itu dihapuskan. Nah, salah satu yang kemudian membaca buku Max Havelaar waktu kecilnya itu adalah Van Deventer. Ketika dia jadi anggota DPR di Belanda, dia kemudian minta agar datang ke Nusantara. Datanglah dia ke Nusantara beberapa puluh tahun setelah dia membaca buku Max Havelaar, karena dia membacanya waktu dia kecil. Ketika dia datang, dia sama sekali tidak percaya, bukan sama sekali tidak percaya. Ketika dia membaca Max Havelaar, dia ragu, dia skeptis. Apa iya pemerintah kolonial Belanda gini-gini amat sih sama rakyat Indonesia? Pas dia datang, dia nangis. Ternyata benar, penjajahan Belanda di Indonesia itu benar-benar parah. Dia menghitung hanya ada 8% orang Indonesia yang bisa baca tulis. 8% dibandingkan dengan orang Inggris, penjajahan orang Inggris, jajahan orang Prancis, jajahan orang Spanyol, itu jauh di bawah. Nah, karena itu, maka Van Deventer itu langsung nulis ke Ratu Belanda. Judulnya itu adalah Utang Kehormatan. Wahai Ratu Belanda, kita adalah bangsa yang hebat. Sejarah mencatat
bangsa kita melahirkan tokoh-tokoh filosof besar, ilmuwan-ilmuwan besar, orang-orang tangguh, orang-orang hebat, dan kita bisa bangga dengan itu. Tetapi ketika saya datang ke Nusantara, saya tidak bisa lagi merasakan kebanggaan itu. Tidak ada kehormatan sama sekali bagi bangsa Belanda, bagi siapapun mereka yang punya empati dan datang ke Nusantara. Karena apa? Karena kita ternyata memiliki kehormatan yang tergadaikan. Makanya judul tulisannya itu adalah Utang Kehormatan. Dia tulis bahwa bangsa Belanda tidak akan memiliki kehormatan kalau dia tidak memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia. Nah, maka Van Deventer kemudian setelah mendapatkan izin dari Ratu Belanda, sok atuh kalau memang kita memang benar-benar punya utang kehormatan pada bangsa Indonesia, lakukan apapun yang kamu anggap perlu yang bisa digunakan untuk mengembalikan kehormatan bangsa Belanda di muka dunia. Sok apa yang harus dilakukan? Van Deventer langsung berpikir bahwa masyarakat Indonesia itu cukup disejahterakan. Bagaimana cara untuk mensejahterakan? Yang pertama itu adalah ditransmigrasikan. Karena apa? Karena wilayah di luar Jawa itu sumber dayanya banyak, tapi tidak bisa dikelola karena penduduknya sedikit. Sedangkan yang di Jawa penduduknya terlalu banyak sehingga rebutan sumber daya alam. Jadi harus ditransmigrasikan. Yang kedua, rakyat Indonesia itu harus diperkenalkan dengan saluran irigasi dan revolusi pertanian. Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu adalah petani. Jadi petani yang harus didukung, yaitu bikin irigasi. Kemudian yang ketiga, yang paling penting itu adalah edukasi. Bagaimana caranya agar orang-orang di Indonesia itu mendapatkan edukasi. Nah, yang ketiga inilah yang kemudian membuka orang-orang Indonesia untuk akhirnya bisa mengenal realitas penjajahan itu. Nah, disinilah ini kita kembali ke tema yang tadi itu. Kenapa pemuda-pemuda zaman dulu itu hebat-hebat, keren-keren, sedangkan zaman sekarang itu terlihat ya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di masa lalu itu ada sebuah perubahan radikal, dan perubahan-perubahan radikal itu yang paling bisa mengadaptasi itu adalah para pemuda. Sebagai contoh kayak gini. Angkatan bapak ibunya dari Akang Teteh yang ada di sini, siapa yang punya TikTok? Siapa yang punya TikTok? Siapa yang punya channel YouTube? Dikit ya, atau mungkin gak ada. Tapi generasi Akang Teteh yang ada di sini, mungkin ada yang punya TikTok, mungkin ada yang punya Twitter, mungkin ada yang punya IG dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena ketika zaman berubah, yang paling mungkin bisa mengadaptasi adalah para pemuda. Orang tua itu biasanya sudah kakurung ku iga. Khususnya orang tua yang tadi saya katakan ketika dia berusia 22 tahun, dia belum bisa menemukan visinya. Jadi siapapun di antara Akang Teteh di sini yang merasa bahwa ketika saya umurnya sudah hampir atau sudah 22 tahun dan belum sukses, jangan khawatir. Bahkan pengusaha-pengusaha paling hebat di dunia sekarang, rata-rata dia bisa sukses itu umur 47 tahun. Rata-rata. Jadi jangan khawatir soal kesuksesan. Yang khawatir itu adalah ketika usia 20-an tapi belum bisa menemukan integritas dalam berpikir. Kalau kita sudah memiliki itu, insya Allah kita akan mencapai satu titik di mana kita akan sukses. Tapi kalau belum, kita sampai sekarang umur segitu belum sukses, maka kita mungkin susah untuk menggapai masa depan yang cerah. Nah, kenapa juga balik lagi ke yang tadi, kenapa juga pemuda-pemuda zaman sekarang gak susah untuk maju, sedangkan orang-orang zaman dulu umur 22 tahun sudah mendirikan partai politik dan lain-lain. Nah, karena tadi itu, karena ketika politik etis dijalankan oleh Van Deventer dan salah satunya itu adalah edukasi, orang-orang muda yang pada waktu itu dibuka kerannya, keran pendidikan, dia langsung habis-habisan baca buku. Dia langsung habis-habisan bersekolah.
dia langsung habis-habisan menulis. Dan itu semualah yang pada akhirnya membuat dirinya menjadi maju di usia dini. Bung Karno itu baca bukunya gila-gilaan, banyak sekali. Bung Hatta itu ketika dia pindah rumah, dia 16 peti buku, semua petinya bukan peti koper kecil-kecil, peti gede, peti. Jadi satu kontainer itu bukunya Bung Hatta itu. Dan itu kenapa mereka bisa seperti itu? Ya karena mereka sudah menemukan jiwa di mana di usia 20-an mereka sudah menemukan visi. Dan kenapa seperti itu? Karena mereka beradaptasi terhadap kondisi pada waktu itu. Maka di sini siapapun yang sudah hampir 22 tahun, mau 22 tahun atau sudah 22 tahun atau lebih sedikit daripada itu, gak apa-apa. Coba mulai dari sekarang temukan integritas berpikir. Kalau tidak bisa menemukan kemampuan atau integritas berpikir, kalau belum ya, ciptakan kondisi yang bisa mendorong kita untuk menjadi seperti itu. Karena di dunia ini ada dua tipe manusia. Tipe manusia pertama adalah tipe manusia yang cenderung untuk mempengaruhi pihak lain. Ada manusia yang cenderung untuk dipengaruhi oleh pihak lain. Nah, pihak yang mempengaruhi pihak lain itu cuma 2% di seluruh dunia. Yang bisa mempengaruhi, yang punya kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain itu cuma 2%. Yang 98% itu adalah yang dipengaruhi. Nah, kalau sebagian besar, maka di sini pun sebagian besar adalah orang yang biasa untuk dipengaruhi. Gak masalah, bukan sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita merasa menjadi seperti itu, maka kita harus masuk ke sebuah sistem, masuk ke sebuah lingkungan, masuk bersama teman-teman yang di situ itu bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Atau memberikan kepada kita tantangan yang cukup agar kita bisa mengubah menjadi lebih baik, mumpung masih muda. Jadi kalau kita mau maju, kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Kan zona nyaman tuh stuck, berhenti di situ. Kotak, zona nyaman tuh kotak di situ. Kalau kita mau maju tuh, kita harus keluar dari kotak itu untuk masuk ke kotak yang lain. Nah, itu membutuhkan pengorbanan yang lebih besar. Melawan kemalasan, melawan ketidaknyamanan dan sebagainya. Tapi pemuda-pemuda itu punya potensi besar untuk bisa melawan itu semua karena dia masih muda, dia masih mungkin bisa beradaptasi terhadap kondisi. Coba setelah yang tadi itu ya, setelah orang-orang di Indonesia itu pada waktu itu yang pemuda-pemudanya itu berhasil untuk mendirikan yang namanya Indische Party, Sarekat Islam, kemudian mendirikan PNI, mendirikan PI, bahkan mendirikan PKI. PKI itu kan pada waktu itu dipimpinnya oleh Semaun dan Darsono yang usianya dua-duanya juga 20 tahunan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Indonesia bergolak terus-terusan sampai akhirnya Indonesia mencapai satu titik di mana kita mendeklarasikan atau memproklamirkan kemerdekaan. Siapa yang memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno. Usianya berapa pada waktu itu? Sekitar 44 tahun. Atau ya umurnya 44 tahun pada waktu itu. Relatif sudah tua. Tapi yang mendorongnya untuk memproklamirkan itu semuanya adalah anak-anak muda. Termasuk Hairul Saleh, Aidit. Semuanya itu muda-muda pada waktu itu. Yang seandainya Soekarno pada waktu itu tidak mendapatkan tekanan dari kelompok muda itu, maka mungkin kita akan memiliki sejarah yang sedikit berbeda dan sedikit lebih berdarah seandainya ya. Jadi itu pemuda juga yang akhirnya memunculkan kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Dan setelah itu Soekarno terus-terusan ngerekrut anak-anak muda untuk jadi pejabat-pejabat tinggi. Coba lihat Perdana Menteri Indonesia yang pertama siapa? Siapa? Iya, Sultan Syahrir. Cek usianya di bawah 30. Lalu Amir Syarifuddin. Juga semuanya itu, tapi mereka sudah jadi Perdana Menteri, mereka sudah bertanding dalam perdebatan di dunia internasional.
melawan senior-senior, melawan tua-tua dari kelompok bule-bule. Mereka berani berhadapan dengan seperti itu. Dan Bung Karno memang sengaja merekrut angkatan-angkatan muda, generasi-generasi muda, karena Bung Karno tahu betapa besar potensi yang mereka miliki. Tapi sebenarnya ada sedikit kesalahan dari Bung Karno. Apa itu? Yang tadi itu. Sebenarnya ini bukan soal muda atau tidaknya. Usia muda berbeda dengan berjiwa muda. Itu. Nah, jadi buat Baraya semua di sini yang merasa sudah terlalu tua atau apa dan sebagainya, jangan khawatir. Berjiwa muda beda dengan usia muda. Yang paling penting, apa yang menjadi kontribusi kita hari ini, apa yang menjadi kemanfaatan kita untuk hari ini, itulah yang paling penting. Selama Baraya di sini masih menganggap diri masih muda, jangan berpikir usianya masih panjang. Jangan berpikir matinya masih lama. Pikirkan apa yang harus saya lakukan sebelum saya tua. Karena kalau saya sudah tua, saya memiliki lebih sedikit potensi untuk bisa membangun masa depan. Di usia muda inilah kita punya potensi yang lebih besar. Kita mulai diskusi tanya jawabnya. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk kepada tanya jawab. Baik, ada yang mau bertanya? Oke, baik. Ya, sebelum masuk ke tanya jawab, kita ada sedikit informasi dulu terlebih dahulu dari Kang Rafiq. Silakan. Sebelum kita melakukan tanya jawab, kita ulang lagi, kita pakai lagi barangkali teman-teman yang baru datang belum tahu tuh apa kebiasaan berbagi. Kebiasaan berbagi ini adalah acara yang tahunan dari Ombudsman. Ini kita mempunyai 6 program kan ya. Masih ingat kan programnya apa ya? Sebelumnya ada kajian saja yang sedang kita laksanakan pada kemudian ada SKI Siar Quran Indonesia, kemudian ada Tahfiz, ada berkesan, ada cirata, pokoknya kegiatan sosial dan kemanusiaan di Wonosobo. Oke, baik. Barangkali teman-teman yang ingin ikut bantu berpartisipasi membantu kegiatan program kami, kita tampung dan salurkan akan kita salurkan kepada yang berhak. Nah, buat teman-teman juga nih yang pengen berdonasi, ingin berdonasi minimal 100.000 rupiah. Di sini kita ada voucher, di mana voucher ini nanti akan dipakai untuk acara tahunan, untuk acara besarnya kan ya. Nah, untuk acara besarnya nanti barangkali akan mau berdonasi kali ini. Insya Allah akan kita ulang di acara besarnya. Baik, dari program Siar Quran Indonesia 2, kita akan mengadakan program wakaf Quran. Jadi kepada teman-teman sekalian yang berkenan berani untuk berwakaf 10 Al-Quran senilai 800.000 akan satu wakaf Al-Quran. Oke. Untuk hari ini dari acara kita Siar Quran Indonesia. Nah, buat hari ini barangkali teman-teman ada yang pengen berdonasi berwakaf 10 Al-Quran dapat mendapatkan satu buah bersama Al-Quran. Oke, teman-teman ada yang mau berdonasi 10 wakaf? Tadi udah dibakar ya jiwanya untuk berjihad. Iya. Semangat mudanya. 10 Quran. Ada yang mau? Maka ada yang berkenan untuk berwakaf 10 wakaf Al-Quran untuk disyaratkan diberikan kepada seluruh Indonesia senilai 800.000. Ada yang berkenan? Waduh, mungkin kebanyakan ya? Iya. Bagaimana? Oke. Bagaimana kalau 5 Al-Quran untuk hari ini? Senilai 400.000 dan bisa mendapatkan satu langsung mushaf Al-Quran. Ada yang berkenan? Akan terkena ada yang
berwakaf Al-Quran hari ini? Insya Allah wakaf akan menjadi harta yang kekal abadi ya. Amin. Amin. Ada? Oke, baik akan bertanya. Oke, kita lanjut saja. Oke, ke pertanyaan. Oke, sebentar. Untuk peraturan pertama, Untuk satu A. berapa? Bebas. Oke, itu satu orang dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal Pak Guru, nama saya Nabil, saya mahasiswa filsafat dari UIN Bandung. Wah, Saya ingin bertanya, kameranya kehalangan. ya, Pak Guru, saya mau tanya, dalam sejarah bangsa Indonesia kita tahu bahwa banyak sekali pejuang kita, founding person kita adalah orang Minang, Pak. Dan saya kebetulan teman saya orang Minang juga di sini. Oh iya, Minang. Pak Guru, kenapa bisa banyak orang Minang yang menjadi pejuang dan menjadi pahlawan bangsa ini, Pak Guru? Karena saya tahu Pak Guru juga mempelajari secara historis maupun antropologinya gitu. Mungkin itu aja saya dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Kenapa orang Minang? Tampung dulu. Iya boleh. Nah ditampung dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mana dulu? Akan dulu? Boleh? Boleh. Yang terdekat. Oh ini orang Minangnya ini ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, saya Oba dari IAS dan Pengelolaan Infrastruktur Air dan Sanitasi ITB. Lagi S2 semester 3. Mau bertanya nih Pak Guru terkait dengan kita tuh generasi muda ya namanya Pak Guru ya. Sebenarnya banyak visi yang akan kita inginkan sebenarnya Pak Guru ya. Dan juga yang kedua itu kan potensi-potensi itu kan pasti di generasi muda. Tapi kita itu cenderung banyak keraguan dalam melakukan suatu aksi. Nah itu bagaimana sih cara meminimalisir hal itu? Dan juga saya pernah nonton nih YouTube-nya Pak Guru yang menjelaskan ada tentang Bilal. Oh iya. Gitu. Ada 4 jenis dari manusia yang ada di Indonesia ini. Yang pertama itu antipati, yang kedua itu dia cenderung suka dengan membicarakan orang lain, yang mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga itu adalah orang yang cenderung memposisikan dirinya itu terhadap orang lain. Yang terakhir itu orang yang malaikat terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa di Indonesia itu cenderung orang suka memposisikan kehidupan orang lain, cenderung suka dengan kehidupan orang lain dan nggak terlalu peduli dengan kehidupan perkembangan dari dirinya pribadi. Berarti 2 pertanyaan ya? 2 deh Pak. Ragu dan gimana? Oh iya iya. Keraguan dan juga itu. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Satu lagi. ingat pertanyaannya? Saya mah lupa. Oh Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif. Saya mahasiswa S1 Manajemen Bisnis di Universitas Telkom. Senang sekali bisa melihat Pak Guru dalam secara langsung dan di luar studio yang ikoniknya. Oke, pertanyaan saya adalah yang saya nyimak di channel YouTube Pak Guru itu mengatakan bahwa manusia adalah produk dari zamannya. Nah, tapi di setiap zaman itu, di setiap masyarakat itu ada yang namanya minoritas kreatif. Iya. Oke, kita tahu Soekarno itu mendirikan PNI di umur 26 tahun, muda banget ya. Steve Jobs mendirikan Apple di usia 21 tahun, muda banget juga. Artinya mereka punya gagasan yang cakap bahkan sebelum itu. Nah, bagaimana caranya kita pemuda itu bisa menjadi minoritas kreatif seperti itu dan produk untuk zaman kita ini? Berarti pikiran harus maju ke depan gitu. Iya. Kira-kira itu dalam opini yang paling gimana? Oke. Nuhun.
Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kenapa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tadi itu, kenapa banyak sekali orang Minang? Ya, orang Minang dalam proporsi populasinya memang dominan. Ya, tentu saja lebih banyak orang Jawa misalkan. Tapi kan proporsi Jawa memang sejak awal memang banyak populasinya. Jadi kalau misalkan dihitungnya dengan skala, ya memang lebih banyak orang Minang. Kenapa lebih banyak orang Minang? Karena orang Minang itu adalah orang perantau. Nah, ini penting, ini jawaban dari yang tadi itu. Ketika kita ingin menjadi orang yang maju, menjadi orang yang kuat, maka kita harus punya kecenderungan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Tetapi pada faktanya adalah yang cenderung untuk mempengaruhi orang lain itu cuma 2%. Maka sisanya 98% itu adalah orang yang dipengaruhi. Kalau dia mau ingin menjadi termasuk orang yang mempengaruhi, maka dia harus wajib hidup dalam tantangan. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi hidup dalam tantangan? Itu adalah diantaranya merantau. Orang-orang Minang itu sama kayak orang Batak, merantau dan dia nggak mau pulang kampung kalau dia masih belum sukses. Nah, jadi sebenarnya selain orang Minang juga orang Batak ada yang seperti itu, yang memiliki kecenderungan untuk sukses dan lain sebagainya. Tapi kemudian kenapa orang Minang di zaman kemerdekaan itu dominan? Bukan hanya gara-gara dia adalah bangsa perantau, karena tentu saja masalahnya bukan merantau atau tidak, masalahnya adalah dia berani masuk ke dunia yang penuh tantangan. Itu poinnya. Siapa di sini, misalkan saya ajukan pertanyaan gini lah. Saya katakan gini ya. Kalau Baraya sekarang mau hidup lebih nyaman, lebih tentram, datanglah ke New Zealand. Di sana ada sebuah kota yang kalau mau tinggal di sana kita dibayar. Karena New Zealand itu adalah negara yang minus populasinya. Sumber daya alamnya lebih banyak daripada orang yang mungkin bisa mengelolanya. Penduduknya sedikit. Nah, karena itu maka mereka berusaha untuk menarik orang-orang dari luar untuk masuk ke sana. Begitu. Semakin orang itu hebat, semakin besar kemungkinan dia jadi warga negara. Tapi di sana itu ada beberapa kota yang saking sedikitnya populasinya, mereka siapapun yang mau tinggal di sana dibayar dan dikasih tanah. Nah, kalau mau sukses, siapa di antara Baraya semua di sini yang mau merantau ke sana? Udah dikasih, walaupun dikasih penghasilan, tetap itu sebuah tantangan kan? Nah, masalahnya adalah sedikit sekali di antara kita yang berani mengambil tantangan semacam itu. Nah, orang Minang selalu berani untuk menghadapi tantangan semacam itu. Dan dia didorong untuk selalu keluar. Intinya bukan perantauan itu, intinya adalah dia berani menantang realitas, menantang kebiasaan di luar sana. Jadi buat Baraya di sini yang mau hidup bisa mempengaruhi pihak lain, bisa punya integritas, punya kemauan, semua orang yang memiliki itu adalah orang yang pernah mengalami tantangan paling ekstrim. Bahkan kita bisa katakan hampir semua tokoh-tokoh besar di dunia modern itu pernah masuk penjara. Termasuk Bung Karno, termasuk Bung Hatta. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka menantang. Jadi yang paling pokoknya itu adalah dia berani untuk menantang. Jadi siapapun di antara Baraya, khususnya pemuda, kalau ada sebuah tantangan, lawan, hadapi. Berani enggak? Kalau enggak, ya enggak apa-apa, tapi enggak akan jadi apa-apa juga. Begitu. Oke? Semoga ini. Orang Minang itu adalah orang yang suka tantangan, orang yang suka merantau.
Dan bukan hanya di pejuang kemerdekaan Indonesia, mafia tukang kain di Bandung itu orang Minang. Tukang kain, tukang distro yang gitu-gitu biasanya Minang. Iya nggak sih? Oke, itu pertanyaan pertama, semoga memuaskan. Pertanyaan kedua dari Akang ini yang dua ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah ragu ya, ragu. keraguan di visi-visi Ya. Kalau ragu itu wajar. Di Indonesia itu ada 2 presiden yang dua-duanya jadi presiden dan dua-duanya sukses. Tapi yang satu jarang ragu, yang satu keseringan ragu. SBY itu keseringan ragu. Makanya ketika ngambil kebijakan lama banget. Tapi pas sudah ngambil kebijakan relatif aman. Pak Jokowi itu jarang ragunya. Babras, terabas gitu. Resikonya gede, bikin ribut, tapi berhasil juga. Di dunia ini ada 2 orang produsen atau 2 perusahaan mobil. Yang pertama Toyota, ragu banget. Toyota itu untuk bikin satu produk itu risetnya bisa sampai 5 tahun, 4 tahun gitu. Waktu pertama kali dia mau ngeluarin Kijang di Indonesia, itu risetnya tuh 2 tahun. Pertama kali. Karena apa? Karena ragu. Jadi keraguan itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Keraguan bisa mendorong kita untuk berpikir lebih lama. Dan mungkin dengan itu kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih baik. Jadi sekali lagi, ragu bukan berarti sesuatu yang buruk. Ragu bisa aja sesuatu yang baik. Tapi yang dimaksud ragu itu sering ragu bukan gara-gara berpikir. Ragu sering gara-gara kita berhadapan dengan kemalasan. Jadi ketika yang tadi itu, ada tawaran tinggal di New Zealand, mau nggak? Dikasih duit, di sana kasih fasilitas, dan di sana akses kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan jauh lebih besar. Akses kita untuk mendapatkan teknologi jauh lebih besar. Akses kita untuk berdakwah jauh lebih besar, dan lain sebagainya. Mau nggak ke sana? Ragu gara-gara males belajar bahasa Inggris. Nah, itu keraguan yang salah. Gitu. Nah, gimana cara mengatasi keraguan-raguan yang seperti itu? Pada dasarnya pemuda itu memiliki sedikit sekali keraguan pada dasarnya. Karena apa? Karena pengalamannya lebih sedikit. Jadi gini, misalkan ya, Bung Karno waktu muda salah ngambil keputusan, ratusan orang meninggal dunia. Salah ngambil keputusan. Maka ketika dia sudah tua, karena dia sudah mengalami sebelumnya, dia ragu sekali untuk ngambil keputusan. Makanya Bung Karno itu berharap pada para pemuda. Kenapa? Pemuda pengalamannya lebih sedikit, pertimbangannya lebih sedikit, kepentingannya lebih sedikit, sehingga sedikit sekali variabel yang bisa yang dijadikan sama dia referensi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, karena itu, maka pemuda itu aslinya beribet kayak Jokowi gitu, kesana kesini langsung aja serobot gitu, kayak Yusuf Kala gitu, eksekusi aja langsung aja ini gitu, nanti ribut belakangan gitu, tapi kan berhasil. Ingat nggak konversi minyak ke gas melon? Dulu kita pakai minyak tanah, sekarang pindah ke gas. Itu kan zaman SBY, zaman Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala yang mendorong itu. Dan apa yang terjadi? Ributnya luar biasa. Gas meledak di mana-mana. Banyak orang meninggal. Karena apa? Keputusannya dibuat cepat. Tapi akhirnya apa? Sekarang kita menggunakan gas hampir secara keseluruhan. Dan kita diuntungkan, kita menghemat luar biasa. Karena harga gas jauh lebih murah daripada minyak. Nah, itu pengambilan keputusan yang cepat. Nah, pemuda diharapkan begitu.
Kalau kita gak bisa seperti itu, bagaimana? Kendalikan nafsu. Karena keraguan itu baik, yang tadi itu, tapi kalau keraguan yang didasarkan pada hawa nafsu, itu adalah keraguan yang buruk. Maka yang paling utama itu adalah kendalikan nafsu. Bisa nggak di sini para pemuda mengendalikan nafsu? Bisa nggak? Gak bisa? Kalau gak bisa mengendalikan nafsu, ada dua cara sebenarnya untuk mengendalikan nafsu. Yang pertama adalah alihkan hawa nafsu itu, atau yang kedua adalah lampiaskan nafsunya. Kalau nafsu itu sudah dilampiaskan, sudah hilang. Itu berlaku untuk semua hal ya. Jadi misalkan nafsu makan, gimana cara ngilangin nafsu makan? Makan. Gitu. Nah, Akang sekarang ragu. Saya mau, misalkan ya sekarang, saya mau belajar bahasa Inggris secepat-cepatnya, tapi malas. Lampiaskan kemalasan itu habis-habisan. Kalau sudah dilampiaskan kemalasan, biasanya dia akan boring sendiri gitu. Pernah gak ngalamin sekolah, berharap banget libur, pas dikasih libur panjang, bosan banget ngapain, kayak gitu. Sok lampiaskan aja dulu, mumpung masih muda. Tapi setelah itu, rasakan betapa boringnya, rasakan aja semuanya, silahkan rasakan. Baru setelah itu, langsung tancap gas. Pemuda itu punya potensi yang lebih besar untuk lepas dari hawa nafsu. Punya potensi yang lebih besar. Karena apa? Karena masih muda, pengalaman masih sedikit, dan belum memiliki lebih banyak variabel, sehingga variabel dalam berpikir, sehingga dengan demikian bisa menerabas lebih cepat dalam mengambil keputusan, termasuk juga dalam menghilangkan hawa nafsu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apa? Oh iya, kenapa generasi muda itu suka dengan gosip? Secara psikologis, nah ini, acungkan tangan, siapa yang suka ngegosip? Gak ada yang mau ngacung, oke gak apa-apa. Nah, gini nih ya, kalau ada orang yang suka ngegosip, itu adalah orang yang gagal. Kalau ada orang yang gosip, itu adalah orang yang gagal, dan ini bukan dalam konteks etika, tapi dalam konteks biologis dan psikologis. Jadi manusia itu adalah makhluk kawanan. Manusia itu adalah makhluk sosial. Dan sama seperti makhluk sosial yang lainnya, kalau misalkan dia dikejar sama satu hal, maka dia akan berusaha menempatkan dirinya di posisi paling depan. Ingat, kalau kita dikejar sama macan, kita ada segini nih. Ini ada 30 orang lah katakanlah ya. Di sini ada 30 orang. Kemudian ada macan di situ. Kemudian kita lari sama-sama. Yang paling panik itu siapa? Yang paling belakang. Betul ya? Dan yang paling nyaman itu adalah yang paling depan. Karena dia tahu dia potensi selamatnya paling tinggi di antara yang lain. Yang paling panik itu adalah yang paling belakang. Nah, manusia itu posisinya juga kondisinya seperti itu. Ketika dia ditekan oleh zaman dan lain sebagainya, dia pengen ada di posisi tengah, syukur-syukur ada di posisi depan. Kalau ada di posisi paling belakang, dia panik. Maka gimana caranya untuk dia kalau ada di posisi paling belakang, gimana caranya biar dia tidak terlalu takut, biar dia nggak terlalu panik? Gimana caranya? Dia harus tarik orang yang ada di depan, disimpan di belakangnya. Jadi lari sama-sama, dia ada di posisi belakang, gimana cara nyalip ke depan? Dia nggak bisa, yang dia lakukan adalah tarik orang lain simpan di belakangnya. Ngerti kan? Gosip itu adalah cara menjatuhkan orang lain, ditarik ke belakang. Tahu nggak sih itu ya? Si itu mah sebenarnya mah nggak benar, otaknya mah nggak pinter-pinter amat dia teh. Cuman ya dia mah beruntung, dia teh bisa ini, dia punya kesempatan, dia punya apa. Nah, jadi orang itu cari alasan, cari kesempatan gimana caranya agar orang yang diobrolin itu lebih rendah derajatnya, karena itu dia bisa naik ke posisi yang lebih di depan gitu. Jadi secara psikologis seperti itu. Nah, jadi siapapun yang suka bergosip,
itu menunjukkan bahwa dia ada di posisi paling belakang. Dia sadar dia ada di posisi paling belakang. Dan sebenarnya ketika orang bergosip itu dia disertai dengan sesuatu yang lain, kebiasaan yang lain. Kebiasaan apa? Kebiasaan membicarakan tentang dirinya sendiri. Ibu-ibu ngobrol. Tahu nggak ya? Anak saya mah ya gini-gini. Anak saya mah gini-gini. Tapi anak saya mah gini. Saya mah nggak mau dah kalau gitu mah. Oh iya, kalau saya ya saya gitu kan. Membicarakan diri sendiri, membicarakan diri sendiri. Kalau ada di antara baraya yang ketemu sama orang lain yang berbicara tentang dah saya mah gini, dah saya mah gini, anak saya mah gini, anak saya mah gini dan sebagainya. Biasanya orang itu juga adalah orang yang suka bergosip tentang kejelekan orang lain. Karena sama seperti yang tadi, ketika ada orang yang merasa dirinya di belakang, dia berusaha menaikkan dirinya, ditampilkan ke depan, atau dia berusaha untuk menarik orang lain ada di belakang. Jadi kalau ketemu sama orang-orang yang sedang bergosip, bersyukurlah. Berarti kita ada di depannya dia. Gitu. Nah, jadi gimana tuh caranya biar tidak bergosip? Gimana caranya? Siapapun yang sudah merasa dirinya di depan, siapapun yang sudah merasa sukses, gak akan gosip. Siapapun. Artis suka ngegosip? Jarang. Tapi ada artis yang suka ngegosipin orang lain. Ada kan? Misalkan yang kemarin ribut sama Ibu Najwa Shihab misalkan. Kenapa dia ngeributin orang lain, ngegosipin orang lain? Dia kan sudah artis, sudah sukses. Ya karena dia merasa di belakang. Gitu. Itu cara simpelnya gitu. Nah, jadi biar tidak ngegosip gimana? Tingkatkan kualitas agar kita ada di depan. Pertanyaan keempat. Apa tadi? Gak dicatat nih. Oh iya, gimana caranya agar kita menjadi minoritas kreatif? Gini, sekarang itu kita mendapatkan banyak sekali kemungkinan dan kesempatan untuk menjadi minoritas kreatif. Gini ceritanya, dulu orang itu mendapatkan label kesuksesan itu hanya ada pada beberapa bagian, beberapa bidang saja. Misalkan bidang kekuasaan atau bidang ekonomi saja. Dulu tuh begitu. Atau bidang pengetahuan. Nah, dulu begitu. Sekarang tidak. Sekarang banyak sekali bagian-bagian di mana kita bisa menjadi minoritas kreatif. Bagaimana caranya? Karena dunia sekarang itu berkembang menjadi semakin spesifik, semakin unik, semakin otentik. Misalkan gini, ada nggak di sini yang jago banget main parkour? Misalkan, parkour yang loncat-loncat kayak gitu, patah tulang gitu, gitu. Ada nggak di sini yang seperti itu? Nah, kalau tidak ada, kalau misalkan ada di antara baraya di sini yang hebat di bidang itu, mungkin bisa jadi minoritas kreatif di bidang itu. Dulu enggak. Dulu enggak ada yang jadi minoritas kreatif di bidang parkour, sekarang menjadi banyak. Menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia itu. Di dunia jurnalisme sekarang ada, di dunia olahraga ini itu, di dunia pemerintahan ini itu dan sebagainya ada. Tapi gimana caranya, intinya ya, yang sederhananya, gimana caranya agar kita menjadi minoritas kreatif? Minoritas kreatif adalah sedikit orang tapi bisa mengubah masyarakat. Sama seperti masyarakat Yunani kuno, saya yang di video itu kan saya jelasin, sama seperti masyarakat Yunani kuno, gak pinter semuanya, gak jadi filosof semuanya, yang jadi filosof ya itu-itu aja. Kalau kita tanyain ya tokoh-tokoh yang keluar paling Anaximedes, Aristoteles, Socrates, ya yang gitu-gitu doang kan. Karena apa? Di antara sekian ribu orang Yunani kuno ya cuman mereka, artinya minoritas kreatif. Yang sedikit itulah yang kemudian mengangkat. Nah, gimana caranya agar kita menjadi bagian dari minoritas kreatif? Salah satu cara yang paling sederhananya dan paling berpotensi bisa dilakukan oleh kalangan muda adalah jangan berpikir dengan cara yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Gini nih, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang gak maju. Kalau kita berpikirnya sama dengan masyarakat, kita adalah bangsa yang gak maju. Kalau mau jadi minoritas kreatif,
Gunakan perspektif yang beda, gunakan cara berpikir yang beda agar kita misalkan menjadi bangsa yang maju. Misalkan begini, masyarakat Indonesia sekarang itu terpolarisasi. Ada yang ikut-ikutan oposisi, ada yang ikut-ikutan pemerintah. Gimana caranya agar kita menjadi minoritas kreatif? Kita menciptakan kelompok baru atau kita ciptakan satu paradigma di mana kita itu tidak memihak pada pihak yang lain. Misalkan begitu. Jadi apapun yang menjadi kebiasaan masyarakat, kita lepas dari situ, kita akan menjadi minoritas kreatif. Karena untuk menjadi minoritas kreatif kita harus menyimpang. Penyimpangan sosial itu tidak selalu buruk. Penyimpangan sosial itu banyak yang bagus. Jadi menyimpanglah secara sosial, menyimpanglah secara pemikiran, menyimpang dari cara yang salah. Masyarakat kita adalah bangsa, masyarakat kita adalah masyarakat yang salah. Buktinya apa? Buktinya kita belum maju. Kalau sudah maju, kita tidak salah. Kan indikasinya sebenarnya sederhana. Jadi, menyimpanglah dari keumuman yang dipikirkan oleh masyarakat. Sederhananya seperti itu. Nanti, bagaimana cara, apakah kalau misalkan kita sudah menyimpang, kita akan menjadi minoritas kreatif? Kalau kita sudah menyimpang, kita punya potensi besar untuk menjadi seperti itu. Tapi ada langkah berikutnya. Saya pernah sampaikan juga James William Sidis. Orang yang sangat menyimpang dalam berpikir karena dia terlalu jenius. IQ-nya 300, 2 kali lipat Einstein. Dialah yang dicatat dalam sejarah sebagai orang dengan IQ paling tinggi. Tapi dia meninggal sebagai gelandangan. Karena apa? Karena dia menyimpang. Jadi yang pertama, kalau mau jadi minoritas kreatif, kita harus menyimpang. Tapi kalau sudah menyimpang, potensinya dua. Kita akan jadi sukses atau kita jadi gelandangan. Nah, gimana caranya untuk menjadi minoritas kreatif? Jadilah orang yang kuat. Kuat, jadi orang kuat. Jadi kalau misalkan mau melawan masyarakat, melawan masyarakat, pikiran masyarakat, kita harus jadi orang yang kuat. Apakah kita menjadi orang yang terlalu kaya sampai bisa berpengaruh? Apakah kita menjadi orang yang terlalu berkuasa? Apakah kita misalkan memiliki akses terhadap senjata atau apa? Apapun itu, jadilah orang yang kuat. Karena pikiran yang benar saja itu tidak cukup. Kalau misalkan dikaitkan, misalkan Nabi Muhammad itu SAW itu tidak pernah disamai oleh tokoh spiritual manapun di dunia karena beliau paling kuat. Saya mohon maaf ya, Siddhartha Gautama itu ajarannya menyimpang, terdistorsi sedikit demi sedikit. Karena apa? Ya karena tidak kuat di dunia politik, tidak kuat dalam dunia ekonomi dan sebagainya, figurnya ya. Sehingga bablas. Yesus Kristus pengikutnya 12 orang. Sampai meninggal pengikutnya 12 orang. Dan dari 12 orang itu tidak ada yang menuliskan tentang kehidupannya. Karena tidak memiliki kekuatan dalam hal itu, maka ada banyak masalah di awal. Nah, jadi